Ini bukan video yang seharusnya aku rilis hari ini. Tidak ada musik megah, tidak ada sponsor, tidak ada intro yang indah. Hanya sebuah keadaan darurat. Dunia terasa seperti terbakar. Negara-negara saling menuding. Roket terbang, pasar bergetar, dan di balik layar, ketakutan mulai menguasai segalanya. Mungkin kamu melihat judul video ini dan mengira aku melebih-lebihkan. Tapi percayalah, terkadang satu keputusan bisa mengguncang dunia. Hari ini, konflik nyata terjadi. Korban berjatuhan. Berita menakutkan menyebar lebih cepat dari kebenaran. Dan pasar global mulai terbakar. Dunia sedang takut akan pecahnya perang besar berikutnya. Ketika ketakutan menguasai manusia, keputusan-keputusan bodoh sering lahir. Terutama dalam hal yang paling sensitif, uang dan masa depan. Tapi izinkan aku memperlambat waktu. Karena sejarah sudah sering memperingatkan kita. Setiap kali dunia terbakar, pasar tidak selalu jatuh seperti yang dibayangkan. Kadang justru, ia bangkit lebih cepat dari luka itu sendiri. Tahun 1941, setelah Pearl Harbor, pasar jatuh hanya 3%. Dan pulih sepenuhnya dalam 1 bulan. Tahun 1962, di puncak krisis nuklir Kuba, dunia diambang kehancuran. Tapi pasar pulih hanya dalam 2 minggu. Tahun 2022, ketika Rusia menyerbu Ukraina, pasar jatuh. Tapi sebulan kemudian, sudah kembali naik. Seolah pasar tidak takut akan perang, melainkan pada ketidakpastian. Karena bagi pasar, rasa takut yang paling besar adalah tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan inilah ironi terbesar dari dunia keuangan. Saat ketakutan mencapai puncaknya, itulah saat para investor besar justru mulai membeli. Karena mereka tahu satu hal yang sederhana. Waktu selalu menyembuhkan luka pasar. 2008, krisis besar. Sistem nyaris runtuh. Tapi 10 tahun kemudian, pasar 3 kali lipat. 9/11. Gedung runtuh, dunia berhenti. 2 minggu kemudian, bursa saham kembali bernafas. 2020, pandemi menghancurkan dunia. Dalam 5 bulan, pasar pulih, bahkan mencetak rekor baru. Lalu ada 3 sosok yang selalu aku ingat. Tiffany, yang selalu membeli di puncak. Brittany, yang selalu menunggu titik terendah. Dan Sarah, yang tidak pernah mencoba menebak waktu. Ia hanya konsisten. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Saat 2 yang lain panik, Sarah tetap tenang. Dan 4 dekade kemudian, Sarahlah yang menang. Karena di dunia yang kacau, mereka yang tenang akan bertahan paling lama. Jadi jika hari ini kamu membaca berita tentang perang atau melihat pasar merah darah, jangan biarkan rasa takut memimpinmu. Ketika semua orang berlari, kadang yang paling bijak adalah berhenti sejenak dan bernafas. Jangan coba menebak masa depan. Jangan jual segalanya karena panik. Karena sejarah membuktikan, yang bertahan bukanlah yang tercepat, tapi yang tetap waras di tengah kekacauan. Dunia mungkin berubah, perang mungkin datang, sistem mungkin runtuh dan lahir kembali. Tapi selama manusia masih punya harapan,
pasar akan selalu menemukan caranya untuk bangkit. Jadi jangan biarkan rasa takut mencuri masa depanmu. Tetap tenang, tetap berpikir, dan percayalah, badai ini pun akan berlalu. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi satu hal pasti, dunia tidak berakhir hari ini. Dan kamu masih punya waktu untuk membuat pilihan yang bijak.